Kejaksaan Agung. Tadi jam 13.30 dengan menggunakan penerbangan China Airlines C1761 dan mendarat di Cengkareng. Kemudian tim kami melakukan penjemputan atas nama tersangka SD. Dan hari ini kami sedang melakukan pemeriksaan atas tersangka SD dan kami akan melakukan penahanan untuk 20 hari. Tersangka kasus dugaan korupsi sekaligus buron Surya Darmadi menyerahkan diri ke Kejaksaan Agung. Surya diperiksa oleh penyidik dan ditahan. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Yusrin Zata langsung dari kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Zata, bagaimana jalannya pemeriksaan Surya Darmadi hari ini? Sylvia, pemeriksaan terkait dengan Surya Darmadi ini sudah selesai dilaksanakan sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat petang tadi, di mana tadi saat selesai pemeriksaan ini Surya Darmadi langsung naik ke mobil untuk dipindahkan ke rutan Salemba, cabang Kejaksaan Agung untuk ditahan selama 20 hari ke depan mulai 15 Agustus hingga 3 September 2022. Tadi kami awak media sempat mencoba untuk mewawancarai bagaimana jalannya pemeriksaan baik kepada Surya Darmadi maupun pihak kuasa hukum, namun menolak untuk memberikan pernyataan, bungkam dan langsung mobilnya ini langsung menuju ke rumah tahanan untuk proses penahanan selama 20 hari ke depan. Namun sebelumnya memang kami sempat mewawancarai pihak penasihat hukum dari Surya Darmadi, yaitu Junifer Girsang, yang menyatakan jika pihaknya ini akan mengikuti proses hukum yang berlaku baik di Kejaksaan Agung maupun di penegak hukum yang lain. Sebelumnya memang Surya Darmadi ini tiba di Indonesia tepatnya melalui Bandara Soekarno-Hatta sekitar Senin siang tadi dan kemudian langsung menyerahkan diri ke Kejaksaan Agung setelah dijemput oleh penyidik Kejagung dan kemudian tiba di Kejagung sekitar pukul 2 siang tanpa mengatakan satu kata pun dan langsung menuju ke ruangan untuk diperiksa. Sebelumnya Surya Darmadi ini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan Indragiri Hulu, di mana kerugian negara ini ditaksir mencapai 78 triliun rupiah hingga disebut-sebut sebagai kasus korupsi terbesar di Indonesia. Surya ini diduga melakukan tindak pidana tersebut bersama-sama dengan Bupati Indragiri Hulu periode 1999 hingga 2008 Raja Tamsir Rahman, dan kemudian pihak Kejaksaan Agung juga berkoordinasi dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dengan penanganan kasus ini, karena di KPK sendiri ini Surya Darmadi terjerat kasus dugaan suap revisi fungsi perhutanan Provinsi Riau ke Kementerian Kehutanan, di mana Surya Darmadi sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Sylvia. Zata, apa saja aset yang sudah disita dari Surya Darmadi oleh Kejaksaan Agung dalam kasus ini? Ya, penyidik Kejaksaan Agung telah menyita sejumlah aset dari PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi, dan juga penyidik Kejaksaan Agung juga sudah menyita lahan yang diduga dikelola secara melawan hukum hingga menyebabkan kerugian negara. Setidaknya ada 8 perkebunan sawit di Kabupaten Indragiri Hulu dan 15 bidang tanah serta bangunan di Jakarta Selatan yang telah disita oleh penyidik Kejaksaan Agung. Taksiran awalnya kerugian negara ini diduga mengalami kerugian sebesar 600 miliar per bulan atau 78 triliun secara keseluruhan, di mana sebelumnya memang Kejaksaan Agung ini sudah melayangkan panggilan terhadap Surya Darmadi, namun pihaknya ini mangkir tanpa alasan tertentu dan hingga hari ini dia menyerahkan diri ke Kejaksaan Agung. Sylvia. Baik, terima kasih rekan Yusrin Zata atas laporan Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, seorang mahasiswa Telkom University tewas tenggelam akibat merayakan kelulusan dengan cara menceburkan diri ke danau di sekitar kampus.
4 orang selamat sedangkan 1 korban meninggal dunia saat perjalanan ke rumah sakit. Polisi dan TNI mendatangi kampus Telkom University setelah mendapatkan laporan adanya seorang mahasiswa dari kampus Telkom University Bandung tewas di danau sekitar kampus usai merayakan kelulusan sidang skripsi. Menurut saksi mata ada 5 orang mahasiswa yang menceburkan diri ke dalam sungai. Korban yang meninggal dunia awalnya berniat menolong rekannya yang juga menceburkan diri ke danau, namun naas korban justru tenggelam. Pihak kampus Telkom University membenarkan adanya kejadian meninggalnya seorang mahasiswa. Korban sudah dimakamkan oleh keluarga di daerah asalnya di Depok, Jawa Barat. Korban merupakan mahasiswa Diploma 3 jurusan telekomunikasi yang baru saja sidang skripsi. Musibah tenggelamnya mahasiswa ini terjadi pada Kamis 11 Agustus lalu. Di hari itu dalam 1 minggu itu memang kita ada aktivitas sidang ya, ada aktivitas sidang karena kalau kuliah kan udah selesai ya, sudah selesai di semester genap ya, itu sudah selesai. Jadi sekarang itu dalam masa tenang gitu ya, jadi mahasiswa datang ke kampus itu ya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan akademik ya, salah satunya adalah sidang. Murni yang bersangkutan itu ingin menolong rekannya yang kesulitan untuk naik ke pinggir ya. Kalau rekannya itu apa sengaja menceburkan diri? Iya, memang dia secara inisiatif pribadi saja gitu. Kedalaman danau sendiri? Kalau kedalaman danau sebetulnya 2-3 meter ya kira-kira. Kita minta keterangan dari beberapa saksi bahwa memang kejadian tersebut sekitar dari mulai jam 6 lah, setengah 6 dan sampai lepas maghrib, bahwa informasi tersebut ada rekan-rekan mahasiswa yang setelah selesai melaksanakan kegiatan ujian melakukan kumpul-kumpul di sini dan nyebur ke kolam. Pemirsa, Komnas HAM menyebut upaya merintangi penegakan hukum atau obstruction of justice semakin menguat dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Informasi selengkapnya usai jeda.